Assalamualaikum sadayana. Attention, perhatian. Saat aja nonton video iya, hayu atuh cuang subscribe. Subscribe eta nu aya di handap nu warna beureum. Da subscribe teh gratis tis teu mayar. Sok atuh ya dihitung 1, 2, 3. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Putri Gaida Safa Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai indikator pencapaian kompetensi bahasa Arab di MTS. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Perlu kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa asing yang dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Dalam penguasaan bahasa Arab banyak sekali aspek-aspek harus dipelajari sehingga memerlukan strategi-strategi dalam pengajaran bahasa Arab. Nah, langsung saja pada pembahasan kali ini yang akan saya paparkan yaitu adalah pengertian indikator pencapaian kompetensi, fungsi indikator, ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi, lalu langkah-langkah perumusan indikator pencapaian kompetensi dan klasifikasi indikator pencapaian kompetensi, dan yang terakhir itu ada rincian uraian IPK dari KD3 pelajaran bahasa Arab MTS kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, saya itu kebagian tentang tema Inyadatul Marudot. Ya, lanjut saja tentang pengertian dari indikator itu sendiri adalah indikator merupakan suatu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, itu tuh ada dalam panduan pengembangan indikator dan Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Nah, semakin banyak indikator yang bisa dibuat, maka akan semakin baik dan semakin menunjukkan keprofesionalan seorang guru dalam mengembangkan skenario yang dilaksanakannya. Lalu, adapun fungsi dari indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama itu sebagai alat petunjuk adanya perubahan dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Lalu, selanjutnya sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Lalu, yang ketiga itu sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan. Lalu yang keempat itu sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungannya. Lalu yang terakhir itu sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Selanjutnya itu ada langkah-langkah indikator pencapaian kompetensi, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu harus menganalisis terlebih dahulu SKL, lalu kita harus menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Setelah menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar, maka selanjutnya tentukan dulu kedudukan kompetensi dasarnya dari kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Lalu berdasarkan tuntutan dari kompetensi inti. Nah, selanjutnya itu tentukan dimensi pengetahuan atau kognitif dan juga dimensi keterampilan, yaitu keterampilan dalam kompetensi dasar atau kompetensi inti, termasuk ke dalam keterampilan abstrak atau konkret. Nah, adapun ya klasifikasi dari IPK atau indikator pencapaian kompetensi itu ada 3, yaitu yang pertama itu
indikator kunci, yang kedua itu indikator pendukung, yang ketiga itu indikator pengayaan. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang indikator kunci terlebih dahulu. Nah, indikator kunci itu adalah indikator yang memenuhi UKRK dan kompetensi yang dituntut dalam indikator ini adalah minimal kompetensi dasar dan memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian dari kompetensi dasar. Lalu pada indikator kunci ini dinyatakan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan pada indikator ini juga harus teraktualisasi sehingga kompetensi yang harus dikuasai itu tercapai berdasarkan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah indikator pendukung. Untuk indikator pendukung biasa juga disebut dengan indikator prasyarat. Indikator pendukung juga itu membantu peserta didik untuk memahami indikator kunci. Nah, seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah indikator pengayaan. Nah, indikator pengayaan ini mempunyai tuntutan yang melebihi standar minimal kompetensi dasar. Indikator ini juga tidak harus ada sih pada kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi, karena peserta didik mempunyai kemampuan khusus dalam IPK-nya masing-masing. Jadi seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon diperbaiki. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.